Speedboat milik Basarnas meledak sebabkan 3 petugas tewas dan 1 orang hilang. Setelah pemerintah melarang pengecer jualan, gas 3 kg langka di pasaran. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi ribuan tenaga honorer menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah untuk tuntaskan database Badan Kepegawaian Negara yang hingga tahun ini tak kunjung tuntas. Sejak Senin pagi, aliansi honorer melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Masa honorer yang lengkap dengan atribut aksi ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan data BKN atau data para honorer. Penuntasan data tersebut semula ditargetkan selesai tahun 2024, namun hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Para tenaga honorer juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan P3K. Teman-teman itu Mbak, ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu, maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kita tolak edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Karena itu bukan solusi, karena itu bukan jawaban. Kami hanya minta kepastian sesuai dengan amanah undang-undang. Yang datang ke sini bukan berarti kami menginginkan apa-apa. Kami hanya meminta janji sesuai undang-undang. Mohon izin Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak sudah menyampaikan, sudah tersebar luas di media, semua mendengarkan. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer. Maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa, terserah. Supaya kami tidak menumpuk. Masa berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer yang kerap diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa pedagang kaki lima di Yogyakarta diwarnai ketegangan antara massa dengan petugas. Dalam aksinya, PKL menuntut agar Pemda transparan dalam pembongkaran dan pengundian lapak pedagang. Massa yang tergabung dari pedagang kaki lima menggelar aksi dengan berjalan kaki ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara massa dengan petugas. Petugas meminta para pedagang untuk memberikan jalan kendaraan melintas. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut adanya transparansi terkait relokasi dan melibatkan para PKL dalam mengambil kebijakan. PKL juga memprotes adanya dugaan kecurangan dalam pengundian lapak di tempat relokasi. Teman-teman PKL Teras Malioboro 2 ini tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam proses relokasi. Yang artinya itu secara tidak langsung menyalahi aturan dari demokrasi itu sendiri. Sayangnya praktek yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan oleh
provinsi ini tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yakni partisipasi, kawan-kawan. Untuk itu, kami juga menuntut adanya jaminan hidup di mana teman-teman PKL Teras Malboro 2 yang hari ini di lokasi Ketandan dan Baskelan sangat kesusahan dalam mengakses modal untuk mendisplay kembali dagangannya. Itu membutuhkan modal lagi, betul tidak, kawan-kawan? Mereka juga menuntut dana jaminan hidup karena tidak adanya penghasilan di lokasi berjualan yang baru. Sementara itu, para pedagang juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa yang lebih banyak apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pembongkaran puluhan warung kopi dan pedagang kaki lima di area Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Pembongkaran warkop dan PKL di lokasi tersebut dinilai menjadi sumber masalah sosial. Pembongkaran puluhan warung kopi di area Stadion Gelora Bangkalan diwarnai kericuhan antar pedagang. Emak-emak pedagang saling ejek dengan pemilik warung kopi di tempat tersebut. Kedua pihak saling tuding sebagai penyebab masalah, sehingga akhirnya warung kopi dan lapak PKL lainnya dibongkar paksa oleh Pemkab Bangkalan. Meski sempat diprotes keras pemilik warkop dan PKL, proses pembongkaran ini pun tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat. Selain dikawal petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, upaya pembongkaran di area Stadion Gelora Bangkalan ini juga dikawal ratusan massa dari Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu. Sebelumnya berbagai keluhan masyarakat sudah lama terdengar terkait keberadaan warung kopi di lokasi ini yang sering menjadi sumber masalah sosial dan penyakit masyarakat. Banyak ditemukan penjualan miras, peredaran narkoba, serta adanya prostitusi terselubung saat malam hari bagi para pengunjung warung kopi. Pasti kita bersepakat bahwa akan ada lanjutan dan tidak akan seperti ini dan pasti lebih besar. Pak Kiai, berdasarkan informasi tempat ini digunakan untuk apa aja Pak Kiai? Sampai ada semuanya ada di sini. Kita yang punya informasi, jadi minuman kerasnya ada, perempuan mesumnya ada, bahkan narkobanya juga ada. Kemarin aja kejadian pembacokan kan di sini. Dari sini terjadi pembacokan. Upaya pembongkaran ini sendiri dilakukan pihak Pemkab Bangkalan usai mereka mendapat desakan dari banyak tokoh masyarakat setempat karena sebagian besar warung kopi ini dinilai sudah dijadikan tempat berbagai aktivitas maksiat. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil investigasi atas prakarsa sendiri terkait polemik pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan investigasi Ombudsman dari adanya pagar laut, yakni kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut hingga unsur pidana. Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten melakukan investigasi sejak 19 Desember 2024. Pihaknya mengaku telah menemukan kerugian nelayan sebesar 24 miliar rupiah. Terdapat indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot Tangerang. 263 bidang telah terbit dan 50 bidang telah dicabut melalui mekanisme contrarius actus dan terdapat upaya pengajuan seluas 1.415 dari 16 desa di 6 kecamatan. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait pagar laut, yakni pagar yang tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat yang diduga palsu. Bahwa memang ada maladministrasi.
Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru lakukan pembongkaran. Kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Ya. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohon yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya, lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Jadi kawasan PIK 2 yang menjadi proyek strategis nasional belakangan malah jadi polemik. Sejumlah laporan diajukan. Salah satunya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional PIK 2 atau kasus pagar laut. Mereka melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Samad menduga pada proyek PSN PIK 2 terdapat kong kali kong, suap, hingga gratifikasi, sehingga KPK diminta menyelidiki kasus ini lebih dalam. Ia juga menambahkan bahwa dalam kasus pagar laut ini diduga mengakibatkan kerugian negara dan juga kerugian para nelayan. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi, ya, yang terjadi di proyeknya, ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi, ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena sebelumnya mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dilaporkan ke Mapolresta Tangerang atas dugaan penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian terkait proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Atas laporan tersebut, Said Didu menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian Selasa 19 November 2024. Laporan ini buntut dari aksi Said Didu yang kerap mengkritik proyek strategis nasional kawasan PIK 2. Di akun media sosialnya, Said Didu sering membagikan aksi belusukan ke pengerjaan proyek strategis nasional di 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Proyek perluasan PIK 2 ini diduga akan merambah lahan warga dan berdampak pada penggusuran. Namun pelaporan Said Didu mendapat banyak kecaman dari sejumlah tokoh nasional. Di sosial media, tagar I Stand With Said Didu dan Save Said Didu menggema. Bahkan dukungan juga muncul dari mantan Ketua MK Hamdan Zulfa hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, video seorang wanita berseragam kerja PT Timah viral di media sosial. Pasalnya, pembuat video diduga menghina tenaga honorer yang menggunakan BPJS yang biasa. Netizen kaget. Muncul sebuah video seorang wanita berseragam di kantornya
diduga menghina tenaga honorer menggunakan BPJS dan video ini viral di media sosial. Belakangan diketahui, pembuat video merupakan pegawai BUMN PT Timah. Ngantri ya, Dek? BPJS ya? Oh, BPJS. Masih honorer ya? Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Video viral ini ditanggapi kekecewaan publik. Tak lama, PT Timah menegaskan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama dengan yang digunakan masyarakat pada umumnya. Akibat videonya yang viral, pembuat video bernama Dwi Citraweni alias Weni Mizon, pegawai PT Timah di Provinsi Bangka Belitung, mengklarifikasi video buatannya tersebut. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi. Viralnya video ini berbuntut panjang. Melalui media sosial resmi, PT Timah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. PT Timah menyayangkan aksi video dan akan memberikan sanksi tegas kepada karyawannya tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang remaja yang bercengkrama di malam minggu dipalak oleh 2 oknum anggota Polrestabes Semarang. Setelah diperiksa Propam, kedua oknum berpangkat Aibda dan Aibtu tersebut terbukti melanggar hukum pidana dan kode etik Polri. Ini loh Pak. Ya makanya dibuka Dua anggota polisi bersama seorang warga sipil hendak dikeroyok warga usai memeras 2 orang remaja yang berada di dalam mobil di Jalan Telaga Mas, Semarang, Jawa Tengah. Korban yang tak memiliki uang sebesar 2,5 juta rupiah yang diminta para pelaku kemudian meminta diantarkan ke ATM di Jalan Hasanuddin, Semarang. Usai menyerahkan uang, korban perempuan yang masih berumur 17 tahun berteriak dan memicu warga untuk mendekat dan memaksa kedua anggota polisi untuk keluar dari mobil. Korban tersebut dalam kondisi berhenti di pinggir jalan dan berdua di dalam mobil. Kemudian petugas anggota itu menghampiri mobil itu, kemudian disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelanggaran pidana, sehingga anggota tersebut meminta sejumlah uang untuk bahasanya untuk dari proses hukum. Saat ini Kapolrestabes Semarang menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan serta melanggar kode etik Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal milik Basarnas Kota Ternate mengalami kecelakaan di perairan Obatidore, Maluku Utara. Akibatnya 5 penumpang luka-luka, 3 orang meninggal dan 1 orang dinyatakan hilang. Kapal pencarian RIB 04 milik Basarnas Ternate kecelakaan saat akan melakukan pencarian terhadap 2 nelayan yang dikabarkan hilang. Kapal mengangkut 11 orang yang terdiri dari 7 personil dari Basarnas, 3 anggota Polairut Polda Maluku Utara, dan 1 orang jurnalis Metro TV.
Disampaikan sebelumnya bahwa peristiwa berawal dari upaya evakuasi mencari 2 nelayan yang dikabarkan hilang. Namun saat mendekat, terjadi pecah di lambung kapal tim SAR. Kecelakaan menewaskan 3 orang, yakni 2 personil Basarnas atas nama Rizky Esa, Fadli Umagapi, dan 1 personil anggota Polairut Baratu Mardi Haji. Sementara korban hilang yakni Sahril Helmi, jurnalis Metro TV. Satu korban wartawan yang hilang, kemudian apakah nanti pencarian? Sampai saat ini masih belum. Masih pencariannya, Jenderal? Ya, masih terus dilakukan pencarian. Berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap nelayan yang mati mesin di tengah laut. Begitu mendekati, ini terjadi pecah di lambung kapal yang digunakan, kapal SAR yang digunakan, sehingga beberapa penumpang terpental dan mengakibatkan juga meninggalnya anggota kami. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban yang merupakan jurnalis Metro TV, Sahril Helmi. 1 orang dalam pencarian yaitu dari teman-teman media. Korban selamat ada 7 orang, 3 orang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang dari personil kami kantor pencarian pertolongan Ternate, 1 orang dari personil dinas Polairut Polda Maluku Utara. Atas perintah Mabes Polri dan usulan Kapolda, gugurnya 1 personil anggota Polairut Baratu Mardi Haji mendapat kenaikan pangkat luar biasa menjadi Baraka. Sementara itu sejumlah korban selamat sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Dianggap menyulitkan masyarakat, anggota DPR mendesak pemerintah mengkaji ulang larangan pengecer menjual gas melon 3 kg. Kami segera kembali. Ketegangan antar warga mewarnai antri untuk mendapatkan gas 3 kg di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Dalam unggahan media sosial, warga menyebut kelangkaan gas terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru yang melarang pengecer menjual gas 3 kg. Kondisikan yang kayak gini, Pak. Kondisikan saya kayak gini. Capek. Saya mau anak kecil juga nggak ada apa-apa. Seorang ibu protes karena tak kebagian gas 3 kg saat mengantri di sebuah agen gas di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengaku capek karena telah mengantri lama untuk mendapatkan gas kilogram tersebut. Keributan selesai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pasokan gas 3 kg dibatasi oleh Pertamina. Untuk mendapatkan gas 1 kg ini, warga Kecamatan Tiga Raksa harus mengantre berjam-jam. KTP jangan lupa, KTP. Wajib nunjukin KTP ya. Satu. Unggahan di media sosial menjelaskan KTP wajib dibawa saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrian warga untuk membeli gas 3 kg juga terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka menyebut susah mendapatkan gas 3 kg sejak beberapa hari terakhir. Gas di Pamulang langka, kosong. Ya, udah berhari-hari ini nggak dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Ya.
Kelangkaan gas ini terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru penjualan gas 3 kg. Dalam aturan ini pengecer dilarang menjual gas 3 kg dan hanya bisa didapatkan di agen resmi Pertamina. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon mendesak pemerintah mengkaji ulang larangan pengecer menjual gas melon karena menyulitkan masyarakat. Pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran sehingga distribusinya lebih terkontrol. Imbasnya, masyarakat tidak lagi bisa membeli gas melon melalui pengecer biasa atau warung dekat rumah. Namun gas melon hanya bisa didapatkan di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon meminta kebijakan ini dikaji ulang karena mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg dan menyulitkan masyarakat. Para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan. Titiknya kan hanya satu titik pangkalan. Nah, kalau satu titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak, berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Nah, oleh karena ini harus dipertimbangkan. Maka itu ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan-kelangkaan, ya pasti langka karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan. Oleh karena itu ya pasti langka. Nah, bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang tidak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah untuk bisa. Kita cari formulasi lah, supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. LPG 3 kg merupakan program subsidi pemerintah dengan anggaran lebih dari 80 triliun rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 40 juta pelanggan. Gas melon ini hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau pelaku usaha kecil dan menengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Aturan baru penjualan gas 3 kg membuat rakyat kesusahan. Masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan gas LPG. Seperti apa tanggapan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia? Kami sudah tersambung dengan Sri Wahyuni, pengurus harian YLKI. Sebelumnya kami juga telah mengundang pihak Pertamina dan dari pemerintah, namun hingga saat ini belum ada yang respon dari mereka. Saya langsung sapa Bu Sri, selamat malam. Selamat malam, Mas. Bu Sri, terkait dengan apa yang terjadi, tadi kita sudah saksikan tayangannya, antri di mana-mana. Tanggapan Anda seperti apa? Iya,
Kalau dalam konteks untuk menerapkan subsidi agar tepat sasaran, memang ini kebijakan baru ini bisa dimengerti ya, karena memang banyak sekali distribusi dan penggunaan gas LPG 3 kilo itu menyimpang. Artinya sekitar 30% itu dinikmati oleh rumah tangga yang mampu. Sementara di dalam Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 itu tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 kilo tertulis bahwa LPG 3 kilo itu bisa dinikmati oleh kalangan rumah tangga dan juga pengusaha mikro gitu. Jadi artinya dalam Perpres itu siapapun berhak untuk mendapatkan gitu kan. Nah, untuk itu ini perlu pemerintah merevisi regulasi tersebut, harus tegas bahwa LPG 3 kilo itu diperuntukkan oleh rumah tangga yang tidak mampu. Oke, kemudian kalau tadi kita lihat tayangan yang mengintervensi sejauh ini kan adalah Kementerian ESDM. Nah, apakah ini akan efektif? Sementara tadi sebenarnya harga itu bukan menjadi ranah Kementerian SDM misalnya ranah kementerian bersama. Menurut Anda seperti apa? Iya, itu kalau dikatakan efektif itu nanti dilihat dulu 1 bulan selama transisi ini gitulah. Dan juga memang perlu pemerintah merevisi kebijakan tersebut gitu. Karena yang terjadi adalah korbannya adalah rumah tangga yang tidak mampu gitu, yang seharusnya berhak menerima ini gitu. Dan juga di catatan kami adalah di sini pemerintah maupun Pertamina itu harus menjamin adanya ketersediaan gas LPG 3 kilo di pasaran. Jangan sampai nanti terjadi kelangkaan seperti yang tadi ditampilkan di TV itu gitu loh. Dan termasuk upaya-upaya pemerintah terhadap pengecer yang bisa migrasi ke pangkalan gitu. Jadi itu juga harus diupayakan oleh Pertamina, karena menurut hasil survei Pertamina sendiri bahwa sekitar 16% pengecer itu bersedia menjadi jadi pangkalan gitu kan, dan yang selebihnya tidak bersedia karena dipersulit persyaratannya. Nah, mungkin hal tersebut itu perlu ada relaksasi aturan dari Pertamina tersebut gitu. Tentu ya asal tidak menyangkut safety. Oke, ini kan artinya persoalannya hanya pada implementasi begitu Bu ya, dan juga pengawasan di lapangan bagaimana gas ini tepat sasaran. Nah, persoalannya sekarang sudah menimbulkan kepanikan di masyarakat. Warga juga sudah khawatir jangan-jangan gasnya langka, padahal kementerian juga sudah menjamin gasnya ada, barangnya ada, tidak akan langka. Namun antrian tetap terjadi. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu makanya ini juga Pertamina harus mengawasi pangkalan, terutama mendorong operasional buka di pangkalan lebih lama. Artinya selama ini kan masyarakat kan gampang mendapatkan gas LPG aksesnya lebih mudah, artinya di warung-warung atau di toko kelontong gitu kan. Nah, mungkin ini Pertamina juga perlu berupaya mengenai jarak tempuh akses mendapatkan gas LPG tersebut di pangkalan. Jangan sampai aksesnya berkilo-kilo, konsumen harus menempuh jarak yang jauh gitu, apalagi yang memang terjadi di luar kota atau di luar Pulau Jawa. Itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah maupun Pertamina. Oke, kalau dari sisi masyarakat Bu, ketika menghadapi situasi seperti ini, menurut Anda apa yang harus dilakukan Bu? Iya, memang seharusnya kita juga harus memahami kenapa ini kenapa terjadi kesannya kelangkaan padahal sedang diatur ya, sedang diatur mengenai pembatasan karena memang supaya tepat sasaran gitu. Jadi memang himbauan kami adalah kalau memang bagi masyarakat yang mampu sebaiknya memang tidak membeli LPG yang non subsidi gitu. Jadi memang ini diperuntukkan bagi rumah tangga yang tidak mampu. Jadi mungkin kesadaran konsumen juga ini harus dibangun. Baik, kesadaran konsumen harus dibangun. Ini menjadi poin yang penting, khususnya bagi masyarakat dan juga pemirsa yang menyaksikan acara kita malam hari ini. Terima kasih Bu Sri Wahyuni, pengurus harian YLKI sudah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bu. Selamat malam ya.
Seorang pemilik panti asuhan di Surabaya cabuli anak asuhnya sendiri. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom. Seorang bapak asuh sekaligus pemilik rumah penampungan anak di Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur tega mencabuli dan menyetubuhi anak asuhnya. Mirisnya, aksi bejat tersangka sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu, dari Januari 2022 hingga Januari 2025. Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Mirisnya, kasus ini dilakukan oleh pemilik panti asuhan berinisial NK terhadap anak asuhnya yang berumur 15 tahun. Selama 3 tahun, tersangka melakukan aksinya di ruang kosong di dalam panti asuhan. Perbuatan bejat tersangka sempat terjadi setiap hari dalam 1 minggu. Kejadian tersebut terjadi sejak Januari 2022 dan berulang hingga Januari 2025. Usai melakukan aksi bejatnya, tersangka melakukan ancaman psikis terhadap korban hingga mau melayaninya berulang kali. Kasus ini terungkap setelah korban melapor kepada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ini berulang dilakukan sejak tahun 2022 Januari sampai dengan kemarin 20 Januari 2025. Ini eskalasinya ada dalam 1 bulan dia melakukan 2 kali atau 3 kali. Tapi pernah dari korban yang sekarang membuat laporan di sini dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu itu melakukan setiap harinya. Yang benar gimana? Saya nggak melakukan sama sekali. Loh, terus kok laporan Pak korbannya? Sementara tersangka menolak tuduhan pencabulan dan persetubuhan yang ditujukan kepadanya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Selain itu, karena tersangka merupakan tenaga pendidik sekaligus orang tua asuh korban, hukumannya akan ditambah. Presiden Prabowo Subianto meninjau makan bergizi gratis di SD 05 Jati, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tak hanya meninjau program makan bergizi gratis di sekolah, Prabowo juga meninjau dapur penyajian program makan bergizi gratis di lokasi tersebut. Prabowo tiba di SD 05 Jati, Rawamangun, Jakarta Timur sekitar pukul 10 pagi. Kehadiran Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah. Prabowo datang untuk meninjau program makan bergizi gratis yang digelar di SD 05 Jati, Rawamangun, Jakarta Timur. Menu makanan pada makan bergizi gratis tersebut berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Tak hanya meninjau program makan bergizi gratis di sekolah, Presiden Prabowo juga meninjau lokasi dapur yang menyiapkan program makan bergizi gratis yang berada di lokasi yang sama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Anggaran di Kemendagri bahkan mengalami efisiensi hingga 2,7 triliun rupiah. 267 setelah diefisiensi menjadi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjalani rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Dalam rapat kerja disampaikan bahwa lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Di Kementerian Dalam Negeri, efisiensinya adalah 2,7 triliun dari total semula pagu anggaran 4,7 triliun rupiah. Efisiensi lebih kurang mencapai 57,46%, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar 2 triliun lebih atau 42,54%. Kebijakan efisiensi ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 2005 tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jadi APBN diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD. Khusus dan tidak lanjuti dengan lebih detail dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari. Sesuai SK Menteri Keuangan, ada sejumlah item yang diefisiensikan, yaitu alat kantor 90%, seremonial 56%, rapat dan seminar 45%, kemudian kajian serta analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, honor kegiatan dan jasa profesi 40%, serta belanja lainnya 59,1%. Presiden Prabowo meminta kementerian dan lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256,1 triliun rupiah. Meski demikian, tercatat sebanyak 17 kementerian dan lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan anggaran tersebut. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung, anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia, 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Bendahara Umum Negara pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri memenuhi undangan Lembaga Kemanusiaan Unbroken Kids Alliance. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom.